Nah, lantas bagaimana cara kita menjaga imunitas mental selama pandemi ini berlangsung? Kita akan tanyakan langsung dengan Mbak Ellen Susila selaku psikolog dari Askara Pelangi. Oke. Selamat pagi Mbak Ellen. Selamat Halo, pagi. apa kabar? Kabar baik, Mas. Mbak Ellen, ternyata ada Ya, istilah yang namanya imunitas mental gitu. Nah, itu sebetulnya apa sih Mbak Ellen dan bagaimana kita menjaga agar imunitas mental ini bisa ya. terus stabil gitu selama kita menghadapi pandemi ini, Mbak? Betul. Kalau kita ketahui sebelumnya kan imunitas kalau misalnya kita ke dokter, imunitas itu kan tujuannya untuk, kekebalan ya. Jadi misalnya penyakit, kita imunisasi, disuntik untuk kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, ini kaitannya juga kalau secara psikologis imunisasi mental ini kaitannya adalah ketika, orang menghadapi sebuah masalah. Jadi orang ini akan memiliki kekebalan tersendiri karena sudah punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan. Nah, nanti di sini kaitannya dengan kemampuan dari orang atau individu itu sendiri dalam menghadapi suatu masalah atau memutuskan suatu masalah sehingga individu ini akan tetap berada dalam kondisi yang kita bisa bilang tadi stabil emosinya. Seperti itu, Mas. Iya, berarti kan sebenarnya imunitas ini kan diambil dari luar atau mungkin dia, eee, seperti vaksin tadi itu, bahwa kita Ya, disuntikan. betul. Nah, ini kita dapetin vaksin tersebut dari mana supaya kita bisa imunitas mental kita bagus gitu? Oke. Nah, untuk agar kita, mental kita tetap stabil, justru kita, pertama yang harus kita dahulukan adalah koneksi dari dalam diri kita sendiri dulu. Mhm. Jadi kita kan biasanya nih sibuk nih setiap hari. Jadi, kemudian tidak punya waktu untuk diri sendiri. Nah, ini dia saatnya kita untuk me time, mencari minat kita, mencari kelebihan kita, sehingga kita, mampu, memaknai hidup yang lebih positif. Nah, selain itu, koneksi dengan dunia luar. Jadi bukan melulu artinya adalah kita, PSBB seperti ini, kita harus karantina diri, terus kita tidak tidak melakukan koneksi dengan dunia luar, tidak. Tapi kita tetap harus melakukan koneksi dengan dunia luar, misalnya kita melakukan kontak dengan orang, misalnya dengan saudara kita atau orang tua kita. Kan sekarang media elektronik sudah berkembang dengan sangat pesat, jadi kita mungkin bisa seperti pakai video call dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga, kalau kita, bersama teman juga bisa. Jadi ini kaitannya seperti ini, Mbak. Jadi koneksi terhadap diri sendiri dan terhadap dunia luar, seperti Mhm. itu. Mhm. Itu tetap harus Iya, dijaga ya berarti begitu ya? tetap ada Mhm. stimulus dari Mhm, luar yang Mhm. harus didapatkan ya? Kalau yang terkait betul internal kan sekali. karena kita juga tidak ingin selalu bergantung gitu ya dengan orang lain. Bagaimana untuk menggali, imunitas secara internal dari si mental manusia itu sendiri? Ada nggak sih sebetulnya cara-caranya, Mbak Ellen? Oke, kalau dari dalam internal kan berarti dari dalam diri sendiri. Nah, kita, kasih waktu deh buat diri kita sendiri untuk diam sejenak, untuk memikirkan, apa sih Iya. sebenarnya, kelebihan kita, apa sih yang menjadi minat kita. Kadang kan kita kalau tidak mencoba, kita pun tidak tahu. Jadi kita benar-benar harus, mencoba dulu apa yang, kita misalnya pengen apa ya, misalnya sukanya, masak, "Yuk kita coba yuk masak," misalnya seperti itu. Dicoba dulu, kita harus cari minat kita di mana. Nah, kemudian selain kita, mencari minat kita di mana, kita juga, kalau misalnya kita cemas, misalnya kita takut, kita juga coba deh, memaknai kita cari dulu cemasnya di mana ya gitu. Kalau perlu kita bikin skala nih, misalnya dari 0 sampai 10, kita lebih cemasnya, di range-nya berapa gitu, supaya kita paham dulu nih, kita sejauh mana kita misalnya merasa nggak nyaman pada hari ini, mood kita hari ini seperti apa, seperti itu, Mas. Oke, Mbak Ellen kalau seandainya ada yang, justru, menghadapi stres ini dengan cara makan atau juga justru malah Mhm. berhenti makan. Nah, itu kan juga sebenarnya satu masalah ya. Nah, ini bagaimana Iya. mengelolanya? Nah, ini lagi balik lagi, Mbak. Jadi kita belajar lagi, memahami dulu, apa sih yang, jadi core kita selama kita misalnya karantina di rumah aja gitu kan. Apa yang menjadi bikin kita merasa nggak nyaman misalnya. Nah, kalau kita udah tahu core-nya seperti tadi, kita belajar memikirkan untuk apa ya yang menjadi ini, kendala saya, kok saya sampai akhirnya, jadi pengen makan terus gitu. Nah, kok atau malah saya jadi malas makan gitu, terus apa dong yang sebaiknya saya lakukan, seperti itu. Jadi kita mikir dulu apa yang, menjadi kendala kita. Kita raise dulu, oh kayaknya karena masalahnya di sini deh. Oke, kalau karena masalahnya di sini, coba di-raise dulu, separah mana ya gitu. Nah ini untuk menentukan selanjutnya,
apa yang akan sebaiknya kita akan lakukan supaya kita tidak terlarut dalam ketidaknyamanan itu, seperti itu. Oke, menarik. Jadi jangan sampai ya sudah saya merasa stres dari mental untuk mengisi imunitas itu menjadi alasan akhirnya ya udahlah kita makan terus makan terus makan terus makan terus akhirnya nanti Ya, bahaya buat tubuh betul. masing-masing gitu ya. Mbak Ellen terakhir sebagai Betul, penutup betul. kapan sebetulnya seseorang ini harus berkonsultasi kepada psikolog untuk tahu juga imunitas seperti apa yang mereka butuhkan untuk menjaga mental mereka tetap stabil selama pandemi? Oke, kalau kapan individu ini harus berkunjung ke profesional misalnya, berarti sudah ada problem-problem yang kita bisa bilang mengganggu kehidupan sehari-hari dari individu itu sendiri. Jadi sangat benar-benar individu merasa terbatas dalam melakukan segala hal. Misalnya individu ini jadi malas keluar rumah gitu, atau misalnya benar-benar nggak punya motivasi atau semangat selama di rumah. Nah, itu bisa menjadi indikasi individu ini sudah terganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya individu ini biasanya aktif banget nih gitu, bekerja keluar rumah, terus kemudian bersosialisasi. Nah, ini enggak. Jadi ini di rumah aja, sehingga ini udah sangat mengganggu sekali dan individu itu pun sendiri merasa tidak nyaman seperti itu. Oke, Iya. berarti kita coba harus konsultasi berarti kita berdua bincang. Iya, lalu Mbak Ellen masih ada satu lagi nih ya, Iya. peran kita sebagai keluarga Betul. gitu terhadap teman kita atau saudara kita atau anggota keluarga kita yang stres nih atau mungkin butuh imunisasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Oke, kalau ada keluarga kita memang yang merasa stres atau cemas gitu ya, kemudian banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi, memang kita sebagai anggota keluarga harus memahami dulu sejauh mana anggota keluarga kita ini merasa tidak nyaman gitu. Karena biasanya orang-orang seperti ini kan cenderung lebih sensitif. Nah, berarti kita harus memahami nih kondisi kok jadi misalnya orang ini mudah marah gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami, kita pun harus berusaha menjaga gitu, menjaga emosi dari keluarga kita yang ketika saat itu merasa tidak nyaman. Jadi kalau bisa kitanya juga berusaha mengontrol emosi kita gitu. Jadi supaya tidak memberikan dampak yang negatif terhadap orang tersebut. Seperti itu, Mbak. Iya. Oke Mbak Ellen, terima kasih. Semoga juga yang nonton juga akhirnya tidak ikutan stres ya, Betul ya. malah udah bisa dapet Iya. tips dari Mbak Dan Ellen. bisa diterapkan oleh masing-masing. Betul.